Halo semuanya, kita bahas lagi ya tentang soal P3K Guru di tahun 2023 ini, khususnya di SJT nih teman-teman semua, situasi kerja sederhana untuk pelamar khusus. Nah, jangan lupa teman-teman ya, teman-teman semua wajib untuk terus menulis soal tentang SJT ini, karena teman-teman semua kita perlu persiapan yang matang dan banyak menaklukkan kondisi-kondisi konflik soal yang akan keluar nanti. Oke, let's go ya teman-teman ya, tonton sampai akhir. Di soal nomor 1 ini, perundungan dalam akhir ini telah marak dan meresahkan bagi guru serta orang tua siswa. Pada hari Senin, ternyata di sekolah Anda ada seorang siswa yang datang kepada Anda dan mengungkapkan bahwa ia telah terjadi atau telah menjadi korban perundungan di luar sekolah. Bagaimana Anda akan menangani pengakuan tersebut? Apakah A. mengabaikan cerita siswa tersebut karena itu terjadi di luar sekolah? B. menyuruh siswa tersebut untuk berhenti mengeluh dan fokus pada pelajaran. Yang A dan B kita nggak akan pilih ya teman-teman, walaupun dia di luar sekolah. Pada saat itu dia bercerita kepada Anda, seorang guru yang ada di sekolah tersebut. Ini yang kita nggak akan pilih. Yang C. mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa tersebut tanpa memberikan kesempatan pada siswa untuk berbicara. Ini pun kita nggak akan pilih. Yang D. mendengarkan dengan empati cerita siswa tersebut dan memberikan dukungan serta mengambil langkah-langkah untuk melaporkan perundungan tersebut. Boleh kita checklist ya, karena di sini ada proaktif, mendengarkan, dan berempati. Nah, yang E. memberikan hukuman kepada siswa tersebut agar ia lebih berani dan tidak lagi melaporkan masalah tersebut. Ini nggak akan kita pilih teman-teman. Jadi option D ini adalah option poin paling tinggi, yaitu poin 5. Nah, kenapa bisa yang D? Mendengarkan dengan empati cerita siswa tersebut dan memberikan dukungan, serta mengambil langkah-langkah untuk melaporkan perundungan tersebut. Ini adalah tindakan yang sesuai untuk melindungi kesejahteraan siswa tersebut. Jadi poin 5 itu adalah ada di option D. Jika ada konflik tentang perundungan walaupun dia ada di luar sekolah, tapi pada saat itu siswa tersebut cerita kepada Anda di dalam sekolah tersebut, tetap kita mendengarkan sebagai guru dan empati kepada siswa tersebut. Oke, let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 2. Ketika Anda sedang berada di sekolah, ternyata selama istirahat berlangsung, Anda melihat sekelompok siswa mengejek dan meremehkan siswa lain yang berpenampilan berbeda. Bagaimana Anda akan menangani situasi tersebut? Nah, ini konfliknya adalah berpenampilan berbeda, berarti harus mencari tahu, kita jangan sampai membenturkannya kepada intoleran seperti itu ya teman-teman ya. Nah, A. melaporkan perilaku tersebut kepada kepala sekolah tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan diri. Yang A jelas banget ini nggak akan kita pilih. Yang B. mendekati kelompok siswa tersebut dan berbicara dengan mereka tentang pentingnya menghormati perbedaan. Ini kita checklist. Yang C. mengabaikan perilaku, ini kita langsung delete. Menghukum siswa tersebut dengan memberikan tugas tambahan, ini kita nggak akan pilih ya teman-teman ya, kalau hanya menghukum ya. Ini bisa jadi poinnya 3 atau 4 nih. Yang E. menyarankan kepada siswa yang menjadi korban untuk menghindari kelompok tersebut. Nah, jelas ya teman-teman ya. Yang ini adalah 3, yang ini adalah 4, dan yang 5 adalah option B. Mendekati kelompok tersebut, berbicara dengan mereka tentang pentingnya menghormati. Ini adalah sebuah proaktif atau tindakan nyata seorang guru kepada siswa tersebut, seperti itu. Jadi option B ini mendekati kelompok siswa tersebut dan berbicara dengan mereka tentang pentingnya menghormati perbedaan. Komunikasi dan pendekatan edukatif dapat membantu mengubah perilaku siswa tersebut. Jadi kita akan pilih option B sebagai untuk poin paling tinggi, yaitu poin 5. Ini masih gampang ya teman-teman ya. Let's go lagi teman-teman, kita ke soal nomor 3. Perundungan terjadi baik verbal dan non-verbal. Salah satu siswa di kelas Anda adalah korban perundungan verbal oleh siswa lain. Bagaimana Anda akan menangani situasi tersebut? Apakah A. membiarkan situasi tersebut dan berharap siswa tersebut akan belajar mengatasi sendiri? Oke. Ini kalau misalkan option A, membiarkan situasi tersebut, kita nggak akan pilih ya teman-teman ya. Ini kita langsung delete aja. Yang B. menghukum siswa yang melakukan perundungan verbal dengan hukuman fisik. Ini nggak boleh teman-teman. Harusnya hukuman yang mendidik. Yang C. mengadakan pertemuan bersama siswa yang terlibat dan mendiskusikan masalah secara terbuka. Option C ini bisa jadi poin yang paling tinggi nih. Pertama adalah dia melakukan pertemuan, kemudian yang kedua adalah mendiskusikan. Ini sebuah langkah yang bagus atau tindakan proaktif yang positif.
Yang D. Melaporkan perundungan tersebut kepada kepala sekolah tanpa memberikan kesempatan pembelaan. Ini langsung kita delete. Yang E. Memberikan tugas tambahan kepada siswa korban untuk mengukur sejauh mana mereka mampu bertahan. Ini pun tidak akan kita pilih. Jadi option C ini adalah option yang memiliki poin tinggi, yaitu poin 5 nih teman-teman. Bukan berarti dia yang paling panjang yang benar ya teman-teman ya, tapi yang paling proaktif, yang paling bertindak positif akan kita pilih sebagai option yang memiliki poin tertinggi. Nah, mengadakan pertemuan bersama siswa yang terlibat untuk mendiskusikan masalah ini secara terbuka. Ini bertujuan untuk mencari solusi dan mengatasi perundungan secara kolektif. Jadi option C ini bisa jadi option yang paling kita akan cari ketika ada perundungan baik verbal maupun non-verbal, seperti itu. Pertama, kita bisa melakukan pertemuan. Kedua, kita diskusikan jalan masalah yang akan kita tempuh bagaimana, dan kita akan selesaikan secara komprehensif. Lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini, selama pelajaran Anda melihat seorang siswa yang biasanya ceria menjadi lebih tertutup dan sering terlihat sedih. Bagaimana Anda akan menangani hal tersebut jika saat itu Anda sebagai gurunya? Apakah A. Menyuruh siswa tersebut untuk berhenti bersedih dan fokus pada pelajaran? Ini kita nggak akan delete karena ini lebih kepada paksaan ya, tidak ada empati, tidak ada mendengarkan apapun. Jadi option A ini nggak akan kita pilih. Yang B. Mengerti akan perubahan perilaku siswa tersebut karena sudah beranjak dewasa. Biarkan ia mengatanya sendiri. Ini tidak akan kita pilih teman-teman. Ini pasti poinnya 3 atau 4. Yang C. Melaporkan perubahan perilaku tersebut kepada orang tua siswa tanpa memberitahu siswa. Ini tanpa memberitahu siswa pun kita nggak akan pilih. Ini ada option yang negatif. Yang D. Memberikan hukuman kepada siswa tersebut agar mereka kembali ceria. Ini tidak akan kita pilih karena dia ada hukuman, tidak akan kita pilih. Bukan berjalan hukuman supaya dia ceria ya. Mencari waktu untuk berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut dan menawarkan dukungan. Option E adalah option yang memiliki poin paling tinggi. Sudah jelas teman-teman di sini. Mencari waktu untuk berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut untuk menawarkan dukungan. Nah, ini adalah sebuah option positif supaya kita akan pilih option E sebagai poin paling tinggi, yaitu poin 5. Mencari waktu untuk berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut dan menawarkan dukungan. Ini merupakan tindakan empati dan perhatian terhadap kesejahteraan siswa, seperti itu. Oke, untuk teman semua yang belum daftar di kelas belajar P3K Guru di tahun 2023 ini, silakan teman-teman untuk daftar ya di angkatan kelima ini, di batch kelima ini. Ini adalah angkatan terakhir untuk teman-teman semua sampai dengan tanggal 7 kita belajarnya, sampai besoknya kan mau ujian di tanggal 8. Mudah-mudahan bisa mendapatkan kemudahan dan teman-teman bisa lulus. Amin amin ya rabbal alamin. Let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 5. Di nomor 5 ini, jika Anda seorang guru pada sekolah X dan menyadari bahwa salah satu siswa di kelas Anda sering mengalami perundungan dari beberapa siswa lain, baik yang satu kelas maupun kelas yang berbeda, bagaimana Anda menyelesaikan konflik tersebut? Apakah A. Mengabaikan masalah tersebut karena itu adalah urusan siswa? B. Menghukum siswa-siswa yang melakukan perundungan agar memberikan pelajaran kepada mereka? C. Mengadakan pertemuan bersama siswa-siswa yang terlibat untuk mendiskusikan dampak perundungan. Ini kalau mengadakan pertemuan ini kita akan checklist dulu teman-teman. Ini bisa jadi 4 atau 5. Kita lihat option lainnya ya. Melaporkan perundungan tersebut kepada kepala sekolah tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan diri. Ini tidak akan kita pilih. Ini kan melaporkan sudah benar, tapi tanpa memberikan penjelasan atau kesempatan, ini tidak kita akan pilih karena ini menyalahi haknya dia untuk menjelaskan. Yang E. Memberikan peringatan keras kepada siswa yang menjadi korban agar mereka tidak melaporkan masalah tersebut. Ini malah nggak akan kita pilih. Masa harus diberikan peringatan untuk korban? Nah, ini harusnya diberikan peringatan itu untuk yang membulinya atau memberikan perundungannya. Jadi option yang C ini kita akan pilih teman-teman, karena option C ini dia memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5. Mengadakan pertemuan bersama siswa-siswa yang terlibat untuk mendiskusikan dampak perundungan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman dan perubahan perilaku siswa tersebut. Jadi mengadakan pertemuan terlebih dahulu kepada siswa-siswa yang terlibat untuk mendiskusikan dampak dari perundungan tersebut, seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman ya, kita ke soal nomor 6. Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah dengan banyak siswa berbakat di berbagai bidang. Sekolah Anda memiliki program kegiatan ekstrakurikuler yang kaya dan beragam.
Anda telah memperhatikan bahwa beberapa siswa yang berbakat dalam bidang tertentu tidak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang relevan. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Apakah A mengundang semua siswa yang berbakat untuk bergabung dalam kegiatan ekskul sesuai dengan minat dan bakat mereka? Mengundang semua. Oke, kita checklist ya teman-teman ya, supaya keseluruhannya itu bisa tahu dan bisa ikut di dalam ekskul tersebut. Yang B, membuat program ekskul khusus untuk siswa berbakat sehingga mereka dapat lebih fokus. Nah, tidak hanya untuk siswa berbakat aja, tapi untuk keseluruhan siswa. Jadi ini yang B kita nggak akan pilih. Yang C, mengenalkan penghargaan dan pengakuan khusus untuk siswa berbakat dan berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ini kita checklist ya. Yang D, meningkatkan promosi kegiatan ekstrakurikuler. Ini pun kita akan checklist karena kita kan ingin mengabarkan untuk keseluruhan siswanya. Membiarkan siswa berbakat memutuskan sendiri apakah mereka ingin bergabung. Ini benar tapi tidak berkaitan dengan clue soal. Kita nggak akan pilih. Jadi optionnya cuma ada 3 teman-teman. Option A, option C, dan option D. Nah, kalau misalkan option C, mengenalkan penghargaan, ini bukan untuk memberikan kepada banyak orang. Ini hanya berikan pengakuan bahwa ekskul tersebut memiliki prestasi. Nah, kita tinggal 2 nih teman-teman, A dan D. Nah, yang D ini dia memiliki poin yang 4 nih teman. Yang A itu mempunyai poin 5 karena dia berani mengundang semua siswa, optionnya. Nah, ini adalah tindakan proaktifnya. Tindakan proaktif ini diberikan poin 5, yaitu mengundang semua siswa yang berbakat untuk gabung dengan kegiatan ekskul yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ini adalah tindakan yang paling proaktif untuk memastikan bahwa siswa berbakat benar-benar terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mengundang mereka untuk bergabung adalah cara yang paling efektif untuk memaksimalkan potensi mereka. Seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 7. Anda adalah guru di sekolah yang baru saja memperkenalkan teknologi pembelajaran baru. Sejumlah rekan guru Anda merasa kesulitan mengadopsi teknologi ini. Bagaimana Anda akan membantu mereka beradaptasi? Apakah A, membentuk kelompok studi dan berbagi pengetahuan teknologi dengan rekan guru? B, meminta manajemen sekolah untuk memberikan peringatan pada rekan guru yang tidak menggunakan teknologi ini. Meminta manajemen sekolah untuk memberikan peringatan, ini kita nggak akan pilih. Membentuk kelompok, malah ini kita akan checklist ya. Yang C, menghindari berbicara tentang teknologi dengan rekan guru untuk menghindari konflik. Menghindari berbicara tentang teknologi ini nggak tepat karena ini malah menjauhkan ya teman-teman ya dari pengembangan diri. Yang D, menciptakan teknologi untuk memaksa. Ini memaksa nggak akan kita pilih. Memarahi ini nggak akan kita pilih. Jadi dalam konteks nomor 7 ini adalah pengembangan dirinya teman-teman. Dalam pengembangan diri ini harus dari diri sendiri dengan cara membentuk kelompok studi. Option A ini adalah option yang memiliki poin paling tinggi. Membentuk kelompok studi dan berbagi pengetahuan teknologi adalah cara yang positif dan kolaboratif untuk membantu rekan guru yang kesulitan mengadopsi teknologi baru. Jadi kita harus bentuk kelompok studinya dulu sehingga bisa berbagi langsung kepada guru tersebut, sehingga semua guru tersebut atau anggota di dalam studi kelompok itu bisa mengerjakan atau menggunakan teknologi pembelajaran yang baru tersebut. Jadi tidak ada kesulitan yang sangat berarti karena hadapi dengan bersama-sama seperti itu. Oke, teman-teman, let's go ya, kita ke soal nomor 8. Seorang siswa baru-baru ini berhenti bersekolah selama beberapa minggu karena masalah kesehatan. Dia telah ketinggalan banyak materi dan membutuhkan bantuan untuk mengejar ketertinggalannya. Bagaimana Anda membantu siswa ini? Apakah A, memberitahu siswa ini bahwa dia harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya? Memberitahu siswa ini kita akan checklist dulu ya. Yang B, mengabaikan siswa ini. Langsung kita delete. Menyediakan materi tambahan dan waktu tambahan untuk siswa ini. Nah, ini bagus teman-teman. Yang D, meminta siswa untuk mengejar ketertinggalannya tanpa bantuan tambahan. Ini kita langsung delete. Karena fungsinya guru adalah memberikan materi yang terbaik untuk siswanya walaupun dia ada yang tertinggal. Yang E, memberitahu siswa ini bahwa dia seharusnya tidak ketinggalan. Ini kita nggak akan pilih. Ini adalah poin 1, ini adalah poin 2 ya. Ini poin 2, ini adalah poin 3. Nah, poin 4-nya adalah yang mana teman-teman? Ternyata poin 4 adalah yang A, hanya memberitahu saja teman-teman dan harus bekerja keras. Sedangkan option C, dia langsung proaktif, dia langsung berkegiatan, menyediakan materi tambahan dan waktu tambahan. Ini dia lebih bagus teman-teman. Dia memiliki poin 5. Kenapa? Karena dia lebih banyak memberikan proaktif atau kegiatan nyata di dalam lapangan tersebut. Jadi kalau ada 2 option yang memiliki kesamaan dan itu adalah benar semua, cari option yang proaktif, yang melakukan kegiatan nyatanya.
Nah, itu dia akan mempunyai poin yang paling tinggi, teman-teman. Di option C, memberikan materi tambahan dan waktu tambahan kepada siswa yang sakit adalah langkah yang positif dan mendukung, memungkinkan siswa untuk mengejar ketertinggalan dengan lebih baik lagi. Jadi option C ini bisa teman-teman pilih sebagai option yang lebih positif daripada option A, karena kita itu berkewajiban untuk mengumpulkan banyak poin, teman-teman, sehingga teman-teman semua bisa mengalahkan pesaing-pesaing yang lainnya, seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 9. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah yang memiliki banyak siswa dengan tingkat kemampuan dan minat yang beragam. Sekolah ini mendorong pendekatan pembelajaran inklusif dan memahami bahwa setiap siswa memiliki potensi unik. Anda memiliki sekelompok siswa yang mencakup siswa berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian tambahan dalam kelas reguler. Siswa SBK ini, teman-teman, SBK itu siswa berkebutuhan khusus, memiliki potensi yang luar biasa, tetapi juga memiliki tantangan yang unik. Bagaimana Anda akan mendekati pembelajaran yang inklusif dengan grup siswa seperti ini? Nah, di dalam kelas itu ada siswa yang berkebutuhan khusus, tapi memiliki potensi yang luar biasa. Nah, konflik seperti ini harus sering kita taklukkan, teman-teman, karena konflik seperti ini memecahkan daya nalar kita. Nah, untuk memecahkan daya nalar kita nggak bisa simsalabim sekarang belajar, sekarang langsung memahami, tapi kita harus terus repetisi, teman-teman, harus terus diulang dan mencerminkan kegiatan belajar kita. Jangan sampai hanya lihat materi dan lihat soal saja, tapi diamini di dalam implementasi kita dalam mengajarnya, supaya ketika ada soal-soal seperti itu kita nggak kesulitan dalam memilih option yang paling benar, yang memiliki poin 5, seperti itu, teman-teman. Kita ke optionnya ya. Yang A, membatasi fokus pada siswa reguler dan hanya memberikan perhatian minimal kepada siswa SBK untuk menghindari gangguan. Kalau membatasi fokus pada siswa reguler, ini kasihan teman-teman yang SBK-nya. Jadi yang option A kita nggak akan pilih. Yang B, mengubah kurikulum secara signifikan untuk mengakomodir siswa SBK yang mungkin mengorbankan siswa reguler, yang nggak boleh ada yang dikorbankan. Semuanya harus memiliki porsi yang sama. Tapi adil itu kan nggak harus satu dengan satu ya, teman-teman. Ya, adil itu sesuai dengan kebutuhannya. Yang C, mengabaikan siswa SBK dan membiarkan mereka mengatasi tantangan mereka sendiri tanpa campur tangan. Ini kita nggak akan pilih juga. Yang D, meminta siswa SBK untuk bekerja dengan tutor tambahan di luar kelas agar tidak mengganggu pembelajaran reguler. Meminta siswa untuk bekerja dengan tutor tambahan. Oke deh, boleh kita checklist dulu ya. Yang E, menciptakan rencana pembelajaran individual untuk setiap siswa SBK dengan memperhatikan kebutuhan mereka dan memberikan dukungan yang diperlukan. Nah, option A ini adalah option yang memiliki poin 5. Dia adalah komplit, memberikan pembelajaran sesuai dengan individu atau kebutuhan siswa tersebut. Nah, ini adalah poin paling positif, teman-teman semua. Jadi option A, menciptakan rencana pembelajaran individual untuk setiap siswa SBK dengan memperhatikan kebutuhan mereka adalah pendekatan yang paling inklusif dan memungkinkan semua siswa untuk mencapai potensi mereka tanpa mengorbankan pembelajaran reguler. Jadi jangan ada yang dikorbankan, walaupun ada yang berkebutuhan khusus dan ada yang reguler. Jadi optionnya adalah option yang E yang akan kita pilih, yaitu memiliki poin paling tinggi, poin 5, karena dia menciptakan rencana pembelajaran individual untuk setiap siswa SBK tersebut. Apalagi ditambah dengan kebutuhannya, teman-teman. Nah, itu udah paling mantap sekali deh. Nah, langsung teman-teman ya, kita ke soal nomor 10. Anda adalah seorang guru yang bekerja dengan kelas yang terdiri dari berbagai gaya belajar siswa. Ingat ya, gaya belajar siswa ya. Siswa-siswa Anda memiliki preferensi yang berbeda dalam cara mereka belajar dan memahami materi. Bagaimana Anda akan mendekati pengajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam ini? Apakah A, mengajar dengan metode yang Anda rasa paling efektif, mengharapkan siswa untuk menyesuaikan diri? Jadi yang menyesuaikan diri itu kitanya, teman-teman, bukan siswanya. Jadi yang A ini kita nggak akan pilih. Yang B, menggunakan pendekatan yang sama untuk semua siswa. Ini nggak akan kita pilih. Jelas, teman-teman, gaya belajar itu kan nggak hanya satu. Dia itu adalah visual, auditory, dan kinestetik. Biasa kita panggil atau singkat dengan VAK. Yang C, mengidentifikasi gaya belajar masing-masing siswa serta menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan preferensi mereka. Nah, bagus, teman-teman. Mengidentifikasi dulu gaya belajarnya, kemudian menyesuaikan metodenya sesuai dengan gaya belajar tersebut. Option C adalah option yang paling tinggi menurut saya nih, poin 5. Sok, coba kita lihat ya yang D-nya ya. D, membiarkan siswa untuk memilih gaya belajar mereka sendiri. Ini nggak akan kita pilih. Menekankan metode pengajaran tertentu yang dianggap paling efektif
yang langsung siswa mengikutinya. Ini nggak akan kita pilih. Jadi option C ini adalah option yang paling kita akan pilih karena dia mempunyai dampak positif yang lebih tinggi. Pertama, diidentifikasi dulu gaya belajarnya. Kedua adalah berikan metode sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Jadi ini adalah poin yang paling tinggi teman-teman. Dia memiliki proaktif yang paling tinggi. Yang option C mengidentifikasi gaya belajar masing-masing siswa dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan preferensi mereka adalah pendekatan yang paling inklusif dan efektif dalam memenuhi kebutuhan beragam siswa Anda yang ada di sekolah Anda, seperti itu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan 10 soal ini bisa mengantarkan teman-teman semua menjadi ASN ya, teman-teman, yang mudah-mudahan dilancarkan dan teman-teman bisa lulus semua. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan bagikan ke teman guru yang lainnya, bagikan ke grup guru lainnya, sehingga kita mendapatkan amal jariah untuk yang terbaik dalam pencapaian kita lulus di ASN ini. Amin, amin rabbal alamin. Saya doakan yang menonton, yang membagikan video ini semuanya bisa lulus ya jadi ASN P3K. Amin, amin rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Nanti kita akan update lagi di soal berikutnya. Dadah.